Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Ada yang mengikuti lewat Zoom. Selamat malam kita dalam 1 jam ke depan. Kita berdoa supaya Roh Kudus memberkati lewat satu materi yang ingin saya bagikan Bapak Ibu Saudara, agar kita lebih paham, lebih mengerti bagaimana posisi hidup kita selama kita ada di muka bumi ini. Kita perlu menyadari original man-nya kita, siapa aslinya kita, supaya kita bisa, bagaimana kita bisa berjalan, menjalani hidup sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah. Kita hidup berkemenangan karena kita tahu siapa kita. Kita tahu posisi kita. Saya baca dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Mohon Tuhan Pak Rogi kalau bisa. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Sambil kita berdiri bersama, kita baca ayat ini. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23. Sudah bersemangat bilang haleluya. Tuhan bacakan 1 Tesalonika 5:23 firman Tuhan. Ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Ya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu dapat ada sempurna dengan cacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Sejak kita percaya Yesus sampai kedatangan Tuhan kita sekarang dulu. Sejak kita percaya Yesus sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua, maka yang harus kita perhatikan bahwa firman mengatakan di sini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan perhatikan bahwa yang dikuduskan seluruhnya dimulai dari kata roh, kemudian jiwa, dan akhirnya tubuh kita. Kita tidak boleh terbalik ya. Kita mengurus tubuh kita dan berharap jiwa kita baik-baik saja. Kemudian roh kita aman-aman saja. Itu terbalik. Kalau kita harus kita perhatikan roh kita dulu, baru kita berharap jiwa kita diubahkan, dan akhirnya tubuh kita akan mengikuti roh dan jiwa kita. Ini akan terpelihara sempurna. Karena begini Bapak Ibu, kalau kita evaluasi kita menghadapi kehidupan sehari-hari baik sebagai jemaat maupun hamba Tuhan, semua kita hidup di bumi yang sama. Dan kita hidup di bumi yang saudara ada dua dimensi kerajaan. Itu dimensi kerajaan Allah dan dimensi kerajaan dunia. Begini, orang Kristen harusnya hidup dalam kerajaan Allah. Katakan amin. Ulangi, orang Kristen harusnya hidup dalam kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah fasilitasnya adalah sifatnya surgawi, spiritual. Tetapi pada kenyataan hidup, saudara dan saya sedang bergumul dengan hal ini. Kalau kita orang Kristen, tapi kita hidup di bumi, tetapi di dalam kerajaan sistem kerajaan dunia. Dari mana kita tahu? Dan kita takut, kita stres, kita cemas. Orang dunia tidak tahu Tuhan takut, kita juga takut. Nah, kalau mereka ketakutan dan kita ketakutan, apa beda kita dengan mereka? Betul, katakan amin. Kalau mereka stres, kita juga stres. Apa untungnya kita ikut Yesus? Apa untungnya kita ada dalam kerajaan Allah? Sebenarnya intinya adalah bukan kerajaan Allah yang salah, tetapi kita yang ada di mana sekarang. Kita yang ada di mana. Walaupun kita orang Kristen, jangan lupa kita tidak boleh lupa bahwa kalau kita hidup di dalam kerajaan Allah, memakai cara-cara kerajaan dunia, maka tidak beda dengan kita ada dalam kerajaan dunia. Setuju dengan saya? Kalau kita hidup dalam kerajaan Allah, tapi dengan cara-cara kerajaan dunia, maka kita tidak beda dengan sedang hidup dalam kerajaan dunia. Nah, oke. Orientasi orang dunia itu ke arah tubuh atau fisik dan ke arah jiwa. Tetapi orientasi orang-orang kerajaan Allah, hari ini mari kita sama-sama kita mau pelajari poin ini, original man.
aslinya saya itu apa? Aslinya saya itu siapa? Sebenarnya saya ini makhluk apa? Saudara, sudah saya bagikan. Saya langsung tegaskan bahwa kita adalah makhluk roh. Katakan bersama, kita adalah makhluk roh. Kita adalah makhluk roh. Saya adalah makhluk roh yang memiliki jiwa. Memiliki jiwa. Ulangi, supaya kita paham dan supaya saudara mulai bersama saya tidak lagi bingung arah kita kemana, tidak lagi bingung arah kita kemana, ya. Saya makhluk roh, katakan. Saya makhluk roh. Memiliki jiwa yang diam di dalam tubuh. Jadi kalau inti kita punya hidup sebenarnya bukan tubuh, katakan bukan tubuh, bukan jiwa, tetapi inti dari hidup saudara dan saya adalah roh. Dari saya adalah spiritual man. Saya makhluk roh. Ya, saya makhluk roh artinya spiritual beings. Sesuatu yang sifatnya spiritual. Walaupun saudara kenyataannya banyak orang lebih sadar, saudara lebih sadar kepada tanganmu atau kepada rohmu. Tangan, kaki. Kalau saudara punya kaki luka, cepat sekali kan kita cari obat. Tapi roh kita terluka atau roh kita lemah, kita kurang tangkap, kurang sadar tentang dia. Padahal, katakan padahal, segala sesuatu yang ada di dalam roh itu semuanya akan bermanifestasi melalui jiwa dan tubuh kita. Jadi apa yang kelihatan di tubuh dan jiwa kita itu adalah produk dari isi roh kita. Haleluya. Jadi apa yang muncul termanifestasi di dalam jiwa dan tubuh kita itu berasal dari roh kita. Kata orang lain bilang ini, mens sana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tapi sebenarnya terbalik. Di dalam roh yang kuat terdapat jiwa yang kuat dan terdapat tubuh yang sehat. Jadi setiap apa istilah medis bilang begini, psikosomatis. Segala sesuatu yang sifatnya psikis bermanifestasi di fisik. Itu psikosomatis. Saudara stres terus gatal-gatal, itu psikosomatis. Saudara sakit diperiksa dokter tidak ada sakitnya. Tapi saudara menderita kesakitan. Ada penyakit yang namanya GERD, tahu GERD? Apa? Lambung, ya. Itu adalah salah satu jenis penyakit yang secara deteksi secara kedokteran itu lebih banyak cuma dikasih vitamin, tidak ada jalan keluar. Yang membuat GERD itu asam lambung bisa diatasi adalah kalau saudara punya roh kuat, imanmu kuat, kau akan berkata kepada kematian. Nah, ini sudah mulai diajar-ajarkan. Jangan takut dengan kematian. Katakan jangan takut dengan kematian. Haleluya. Jangan takut kematian. Yang kita bumbu adalah kematian. Tapi kematian sudah tidak akan membawa kita ke neraka. Katakan amin. Kematian musuh kita dalam rangka merebut kita untuk tidak lama-lama di kerajaan Allah di bumi. Tapi kalau kita lama dia, jadi jangan takut mati. Jangan takut mati. Jadi kalau saudara sakit, saya tidak akan mati sebelum waktunya. Amin. Karena atas roh saya adalah Tuhan, bukan kuman, bukan virus. Amin. Karena esensi saya adalah roh. Amin. Kuat. Ada ayat yang nanti saya akan baca. Roh di dalam saya lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin. Firman yang bilang, firman tidak usah didiskusikan, firman selalu benar, firman selalu benar. Sebabnya sadari original dari kita. Setiap kali ada masalah, itu selalu akarnya dari roh. Setiap kali ada masalah, akarnya dari roh. Kalau sudah merunut semua jenis penyakit, sebenarnya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati roh kita dan pikiran jiwa kita dan akan membuat kamu baik-baik saja. Tubuhmu baik-baik saja. Stres adalah kontra atau internal konflik yang terjadi antara pikiran, lawan perasaan, berkontra dengan kehendak, dan berpusing-pusing dengan imajinasi, dan kacau balau dengan memori-memori kita. Jadi kalau kelima ini saling bertabrakan, maka itu yang namanya stres.
Tapi kalau kita damai, pikiran sama dengan perasaan, perasaan sama dengan kehendak, kehendak sama dengan imajinasi, kehendak dan emosi semua tunduk kepada pikiran Kristus, maka damai di bumi, damai di surga, damai di hati, damai sesama. Haleluya. Dan kalau damai, obat sehebat apapun, orang yang lagi tidak damai tidak akan mempan. Sudah minum sekian 5 biji, sudah tidak bangun 3 hari, pas bangun 3 hari, saking masih ada situs itu. Haleluya. Karena itu hanya meredam. Tapi intinya, saya dan saudara adalah makhluk roh, spiritual being, ya, bukan hanya human being. Kita adalah makhluk roh. Katakan bersama saya adalah makhluk roh. Ada 7 poin yang saya bagikan, bukti-bukti bahwa saudara dan saya adalah makhluk roh. Saudara tidak usah berpikir, karena berpikir adalah bagian daripada saudara punya pertolongan adalah Roh Kudus. Berpikir adalah bagian daripada jiwa. Sementara yang harus makan adalah rohmu. Rohmu butuh makanan, amin. Saringannya adalah pikiran. Pikiran itu mengerti tidak mengerti, biarkan dia masuk. Sama seperti wortel saudara sebelum punya, tidak usah dianalisis ini. Jenis tanaman apa, vitamin apa terdapat di dalamnya, bagaimana cara mengolahnya, kapan vitamin C-nya hilang, kalau terlalu masak lama, atau saudara campur dengan apa dia jadi racun, tidak usah pikir, makan. Karena sudah punya orang tua, makan tidak pernah kasih makan racun. Setelah saudara punya, dia akan berubah secara kimia di dalam perut, tidak perlu kerja keras, karena dia akan bekerja dengan sendirinya. Firman yang saudara terima, Roh Kudus yang akan membuat saudara memahaminya. Itulah keuntungannya kita punya Roh Kudus. Haleluya. Original plan kita yang pertama adalah kita yang sebenarnya adalah kita, karena waktu kita lahir baru, yang lahir baru itu apanya? Oke, yang baru-baru ada yang baru ikut. Yang lahir baru pada kita bukan tubuh kita. Yang mancung tetap mancung. Betul, waktu terima Yesus, yang mancung tetap mancung. Yang Papua keriting tetap keriting. Ya, yang jangkung tetap jangkung. Ya, tapi kalau saudara waktu lahir baru, jangan lupa jiwa juga tidak berubah. Jiwa itu saudara punya kesenangannya warna apa? Ada kesenangan warna hijau, kesenangan warna hitam, kesenangan warna biru. Apapun yang kesenangan itu tidak berubah. Tapi yang berubah waktu engkau lahir baru adalah rohmu berubah. Roh yang berubah inilah yang pertama, manusia roh kita itu yang sebenarnya, kita yang sebenarnya adalah manusia roh. Karena waktu saya lahir baru, yang dilahirkan baru itu adalah roh saya. 1 Yohanes 5 ayat 10. 1 Yohanes 5 ayat 10. Yohanes 3, sebentar kita ke Yohanes 3. 1 Yohanes 5 ayat 10. Haleluya. 1 Yohanes 5 ayat 1. Sorry, ada tambah angka 0 yang kakak. 1 Yohanes 5 ayat 1. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Saudara yang percaya Yesus semua sudah lahir dari Allah, amin. Lahir dari Allah artinya saudara dilahirkan baru. Oke, ada sebuah teori lama yang saudara harus pegang. Orang kalau lahir 1 kali akan mati 2 kali. Tapi kalau orang lahir 2 kali akan mati 1 kali. Ulangi. Kalau orang lahir 1 kali akan mati 2 kali. Tapi kalau orang lahir 2 kali akan mati 1 kali. Maksudnya apa? Kalau saudara lahir fisik 1 kali, lahir baru secara roh, maka saudara hanya akan mati 1 kali. Mati secara fisik. Sesudah itu saudara akan hidup surga selama-lamanya. Tapi kalau saudara hanya lahir 1 kali, lahir secara fisik, tidak lahir baru, saudara akan mati secara fisik, dan saudara juga akan mati di neraka. Saudara sudah 2 kali lahir. Haleluya. Kapan saudara lahir yang kedua? Waktu lahir baru. Waktu terima Yesus. Yang sudah terima Yesus, lambaikan tangan. Kabar baiknya, roh kita sekarang sudah baru. Oh, tidak bergairah saudara, roh kita sekarang sudah baru. HP baru saja bersyukur, dengan roh kita baru.
Amin. Haleluya. Saya akan mengundang 3 orang yang di Bang Sulut itu, yang 3 orang tampil yang sudah biasa. Sudah lupa mereka siapa mereka ketika. Silakan. Mari ke depan. Ayo. 1, 2, 3. Datang ke depan. Oke. Jadi manusia kita yang sebenarnya adalah roh kita, karena sejak kita percaya Yesus, waktu itu kita lahir baru. Tetapi yang lahir baru bukan tubuh kita, bukan jiwa kita, tetapi roh kita. Katakan amin. Yohanes 3 ayat 3 sampai 7. Mari. Silakan. 3 orang. Mari. Mana yang roh waktu itu, mana yang jiwa waktu itu, mana yang tubuh. Haleluya. Tadi baca Yohanes 3, Pak Robi bawa sama saya. Tapi boleh baca, silakan. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana kamu mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ya, haleluya. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, tubuh. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh, itu roh kita. Jadi pada waktu seseorang percaya pada kapan saudara dan saya lahir baru? Ulangi, kapan saudara dan saya lahir baru? Saat percaya kepada Yesus. Pada saat saudara percaya Yesus, saudara dilahirkan baru. Nikodemus bilang, bagaimana saya sudah tua ini mau lahir baru, mau lahir kembali? Nikodemus, yang aku maksud bukan lahir fisik, lahir ya tubuh, tapi lahir roh, dilahirkan kembali oleh roh. Nah, ketika namanya yang roh di ujung sana, ya. Ketika saya atau ketika saudara lahir baru, maka saya dan saudara harus ingat, waktu kita lahir baru, ini jiwa yang merah, ini jiwa, ini yang pakai jas roh, dan yang ini biru atau hijau, Tosca. Belum bangun seperti itu. Jadi roh, jiwa, dan tubuh ini pada waktu lahir baru, ini yang lahir baru, ini tidak. Ini jiwa tidak, ini jiwa tetap. Ini tubuh lahir baru tidak, dia tetap tubuh yang lama. Tapi roh ini sudah roh yang baru. Dan pertama dia adalah roh keturunan Adam. Coba keluar sana. Nah, waktu percaya Yesus, roh yang lama, yang lama, ciptaan yang lama sudah tidak ada, kemudian yang baru sudah datang. Nah, sudah baru, sekarang rohnya baru. Roh daripada orang ini sudah baru, tapi jiwanya tetap jiwa lama. Tubuhnya juga tetap tubuh yang lama. Jangan khawatir karena akan sempat dulu. Waktu di Bang Sul saya lupa. Haleluya. Jadi, ketika saya dan saudara lahir baru, original man kita bukan jiwa. Aslinya kita bukan jiwa, aslinya kita bukan tubuh, tapi aslinya kita adalah roh kita. Karena roh kita telah diberikan, diganti dengan roh yang baru, roh dari Kristus, dan roh ini adalah sesuatu yang sudah dijadikan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ya, dia adalah ciptaan baru. Dia adalah ciptaan baru, new creation. Yang lama sudah berlalu. Ya, yang lama tadi yang sudah keluar sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru
Tuhan sudah datang. Haleluya. Jadi original man kita adalah roh kita, dan kabar baiknya roh kita sekarang roh yang baru. Haleluya. Maksudnya bagaimana? Kalau ini roh ini, definisi kematian, orang mati artinya saat roh jiwa tubuh berpisah, maka itu artinya kematian. Pada saat terjadi kematian, pisah roh jiwa dan tubuh, ini akan tidak ada lagi, ini akan dikubur, tapi ini akan pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Saudara, hanya melalui Yesus kita bisa masuk surga. Tidak ada jalan lain. Haleluya. Jadi jangan murtad, jangan tinggalkan dia apapun keadaannya. Jadi yang pertama, original man saya adalah makhluk roh. Kenapa? Karena waktu kita lahir baru, yang dilahirkan kembali bukan tubuh kita, bukan jiwa kita, tetapi yang dilahirkan kembali adalah roh kita. Sehingga saudara sekarang harus fokus kepada rohmu. Saya harus fokus pada roh saya. Katakan, kita harus fokus pada roh kita. Haleluya. Jangan fokus pada jiwamu. Jangan fokus pada tubuhmu. Pada perawatan tubuhmu, medikur, dan segala sesuatu. Jangan fokus pada cari hiburan, ya. Cari hiburan. Investasi orang hiburan, jalan-jalan lebih tinggi dari orang datang ibadah. Itu terbalik. Haleluya. Investasi yang terbesar pada maintenance-nya rohmu, perawatan rohmu. Haleluya. Bukan pada perawatan jiwamu. Makanya aneh kalau saudara sudah tahu bahwa saudara adalah makhluk roh, tapi pada saat jam ibadah saudara pergi santai. Itu berarti saudara keliru melihat hidup saudara. Sudah dengan saya katakan amin. Karena saya kalau saat ibadah saatnya roh dicas, saatnya roh diberi makan. Saatnya ibadah saudara punya roh lagi dibawa ke tempatnya, ke rumahnya, ya. Itulah sebabnya ketika ibadah saudara jangan cuma bawa tubuh, jangan bawa jiwa, tapi dengan rohmu. Haleluya. Jangan juga terbalik, saudara ada di rumah tapi rohmu datang. Haleluya. Saudara pas fokus di sini. Mari kalau saudara sudah tahu seperti ini, gunakan jiwamu, gunakan jiwa saudara untuk membuat rohmu bisa berakselerasi, agar membuat rohmu bisa bertumbuh, agar rohmu bisa dewasa. Karena roh ini, katakan roh saya tidak bisa apa-apa, dan tidak bisa apa-apa kalau sudah terpisah dari jiwa dan tubuh. Kalau sudah terpisah dari jiwa dan tubuh. Ya, sudah mengerti? Satu saat saudara mau masuk gereja, saudara bisa kalau roh dan jiwa sudah terpisah dari tubuh. Nah, kalau saudara berani sama masuk gereja, rohnya arwah masuk gereja, lari semua Tuhan sudah. Karena kalau sudah arwah tidak bisa lagi ke gereja. Ya. Dan kalau sudah arwah menyesal sudah. Selama masih arwah bersama apa bahasa lagu, selama hayat masih di kandung badan. Tetap setia. Karena apa? Kalau ayat sudah terpisah dikandung oleh badan, maka saat itu saudara sudah tidak bisa lagi menambah, membuat meningkat, bertambah dewasa, sudah selesai. Haleluya. Jadi saya adalah makhluk roh yang memiliki jiwa, yang diam di dalam tubuh, dan pada waktu saya dilahirkan baru, yang dilahirkan baru adalah bukan tubuh, bukan jiwa, tapi roh saya. Dan hari ini saya ingat lagi, waktu ini sudah terjadi lama, ya. Sudah lama terjadi rohmu baru. Bukan hari ini. Hari ini kita mengingatnya kembali. Roh kita sudah baru. Katakan bersama, roh saya sudah baru. Haleluya. Haleluya. Oke, yang kedua, original man kita yang sebenarnya adalah roh kita. Karena apa? Silakan dulu. Karena apa? Yang kedua, karena waktu Roh Kudus tinggal di dalam kita, katakan, waktu Roh Kudus tinggal di dalam kita, Roh Kudus, nanti saya jelaskan. Ya. Pernah baca ayat mengatakan begini, tubuhmu adalah baik Roh Kudus. Pernah baca? Tubuhmu adalah baik Allah. Tapi saya kasih tahu, yang pertama, Roh Kudus tidak tinggal di tubuh. Karena nanti saya jelaskan pada hari Minggu.
Yang datang hari Minggu bilang amin. Yang rencana tidak mau datang bilang haleluya. Ini masalah karena tidak mengerti bahasa. Ada rencana pelayanan. Haleluya. Ya, kemudian Yohanes 14 ayat 17 kita lihat. Yohanes 14 ayat 17. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Ya. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dan dia, Roh Kudus, akan diam di dalam kita. Diam di dalam kita. Ada bahasa Inggrisnya stay and dwell. Ya. Tinggal, diam. Kalau stay, on stay, tidak akan selamanya di homestay, bukan? Saudara bertamu di situ, amin. Tapi kalau saudara ada tinggal di satu tempat, maka saudara dwell in the house. Dwell artinya tinggal, menetap, dan Roh Kudus tidak menetap di sesuatu yang lain. Pertama-tama dia menetap pada rohmu, pada rohmu, pada rohku. Roh Kudus tidak tinggal di dalam nama mana roh tadi mana? Akan diri lagi. Jadi waktu Roh Kudus datang pada seseorang, ya, Pak Robi minta maaf. Pak Robi ini Roh Kudus datang penuh. Roh Kudus siap. Jadi waktu Roh Kudus datang pada seseorang, dia masuk diam pada seseorang, dia datang ke mana? Roh. Ya, roh. Nah, mereka menunggu. Kabar baiknya adalah waktu perjanjian lama, Roh Kudus tidak pernah tinggal di dalam roh manusia. Dia hanya ada di atas, dia hanya ada di kiri kanan, muka belakang, dan dia tidak pernah masuk di dalam roh. Karena waktu manusia perjanjian lama belum ada yang lahir baru. Nanti sejak Yesus baru ada yang rohnya baru. Semua yang sebelum Yesus semuanya roh lama. Roh Adam yang pertama. Tahu nggak? Roh Adam yang pertama semua mati karena kehilangan kemuliaan Allah. Sejak percaya Yesus, orang mendapatkan kembali kemuliaan Allah itu karena Yesus. Dia yang mulia adalah jadi hina, supaya kita yang hina bisa jadi mulia karena kehinaannya. Dan sekarang kita memiliki status yang baru, roh kita baru. Dan inilah identitas kita. Original man kita adalah roh kita. Karena Roh Kudus tinggal di dalam roh kita. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Bagaimana dengan jiwa? Bagaimana dengan tubuh? Nanti tubuh pada hari Minggu saya jelaskan. Bagaimana Roh Kudus bekerja melalui tubuh? Tapi Roh Kudus ayat ini bilang akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sejak saudara percaya Yesus, inilah yang saudara sadari. Sekarang di dalam roh saudara ada Roh Kudus. Kalau sekarang di dalam roh saya, di dalam roh saudara ada Roh Kudus. Haleluya. Sebenarnya kalau ada Roh Kudus, jangan sampai saudara lupa dia ada. Salah satu kesalahan kita, sering kita lupa dia ada. Sering kita lupa cari kacamata. Di mana kacamata saya? Ada di mata. Karena kita sudah terlalu terbiasa sampai kita lupa dia ada. Roh Kudus sekarang bukan cuma di ruangan ini, tapi dia ada dalam roh kita masing-masing. Katakan Roh Kudus ada dalam saya. Sekali lagi Roh Kudus ada dalam saya. Nah, Roh Kudus ini yang akan terus-menerus membantu roh kita untuk bertumbuh. Haleluya. Roh di dalam kita sebenarnya ada bedakan ya. Roh kita dan Roh Kudus beda. Roh kita ada disebut Roh Kristus. Roh Kudus beda dengan Roh Kristus. Roh Kristus adalah roh kita yang baru. Dan Roh Kudus adalah roh Allah. Roh Kristus bukan Allah. Karena itu benih Kristus yang ada dalam roh kita. Dan benih Kristus itu kalau bertumbuh akan jadi sama seperti Kristus. Tapi Roh Kudus adalah Allah yang ketiga. Jadi Allah bukan suampa ya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh, dan Allah Roh Kristus. Nah, cuma tiga. Allah Bapa,
Anak, roh, dan roh Kristus adalah jenis roh kita yang baru yang benihnya dari Kristus, karena Kristus itu adalah the anointed one. Dia yang diurapi itu bukan Roh Kudus, tapi Kristus, Yesus. Dan benih itu ada pada kita sekarang di sini. Haleluya. Oleh karena ada benih ini, maka Roh Kudus tertarik datang pada roh kita. Ya, Roh Kudus punya tanpa. Karena di dalam sini ada benih Kristus. Katakan amin. Dan Roh Kudus itu akan menuntun roh kita, dan roh kita yang akan menuntun ini jiwa ini. Dan jiwa ini akan mengontrol tubuh ini. Dan sebentar nanti akan terbalik. Hidup kita tidak dipimpin oleh tubuh kita. Saudara, kalau sudah dengar firman mengantuk, siapa yang duduk? Tubuh itu harus diapakan? Yes. Mesti bilang pada tubuh, hai tubuh. Kau tidak akan lupakan saya dari sini untuk dengar firman. Mengantuk dalam nama Yesus, pergi. Amin. Haleluya. Lawan dia. Sama dengan kematian, lawan dia. Kematian, roh kematian harus dilawan. Kalau saudara lagi angpal, jangan semua mati kita. Mati di tangan Tuhan. Bukan mati di tangan obat. Amin. Mati di tangan rumah sakit. Mati di tangan Tuhan. Yang juga ada suka sekali masuk rumah sakit. Karena suka sekali mau dapat telepon. Itu salah sekali. Kita lebih baik tidak pernah masuk rumah sakit. Karena apa? Oleh bilur-bilur Yesus kita sudah sembuh. Noni BPJS bukan gimana? BPJS bukan supaya kita masuk rumah sakit. Haleluya. Hanya untuk pengaman. Tolong kita hanya dalam Tuhan Yesus. Katakan amin. Haleluya. Yang ketiga, kembali ke tempat. Roh kita baru. Katakan roh kita baru. Jadi originalnya saya itu adalah roh kita. Dan roh kita tadi sudah lahir baru. Waktu roh kita lahir baru, maka Roh Kudus tinggal di dalam roh kita. Tinggal di dalam roh kita. Kalau soal jiwa dan tubuh, nanti tubuh saya bahas pada hari Minggu. Yang ketiga, originalnya saya adalah roh saya. Karena waktu benih Kristus diberikan, digembusi pada kita, itu diberikan bukan pada jiwa, tapi diberikan pada roh kita. Jadi roh kita memiliki benih Kristus. Katakan, roh saya memiliki benih Kristus. Dan itu tidak diberi ke jiwa, tapi juga tidak diberi ke tubuh, tapi diberi ke roh kita. Jadi sekarang saudara, bukan dengan barang pangan, bukan dengan emas perak. Benih yang ada dalam kita oleh darah Yesus, kita telah ditebus, dan Kristus mengembusi rohnya. Bagaimana mengembusi ketika Adam dicipta? Adam dicipta, saudara, waktu mencipta tuturuga, biawak, buaya, Tuhan cuma bicara, jadilah buaya, jadilah biawak, jadilah tuturuga, cuma bicara. Tapi waktu cipta manusia, Tuhan pakai kata kerja. Kalau yang pertama bara, yang mencipta manusia dia pakai kata asa. Dia membangun, membentuk, lalu dia hembusi nafas. Jadilah dia makhluk hidup. Demikian saudara dan saya, waktu saudara percaya Yesus, Yesus mengembusi saudara dengan rohnya. Masih ingat ada satu ayat, Yohanes 10 ayat 10. Coba lihat. Yohanes 10 ayat 10. Coba lihat. Haleluya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yes, haleluya. Jadi pencuri iblis, tapi Yesus datang supaya siapa? Kita yang percaya mempunyai hidup. Dan hidup itu yang disebut orang yang terkenal itu kata Zoe. Ada Zoe. Z-O-E. Zoe. Bukan Zoe. Zoe. Zoe itu ada kata lain Z-O. Z-O itu semangat. Spirit, ya. Dan ketika kita percaya Yesus, Yesus memberi kita hidup yang baru yang namanya Zoe. Itulah hidup Kristus. Zoe adalah the kinds of life, the kinds of life, the kinds of God. Maksudnya the kinds life of God. Jadi Allah punya kehidupan itu
yang ditaruh dalam kita. Saudara, waktu kita dicipta pertama, waktu ada dicipta serupa dan segambar dengan Allah. Amin. Serupa dan segambar dengan Allah. Itulah yang mulai ketika kita percaya dikembalikan kepada kita gambar yang sudah rusak itu. Sekarang saudara, katakan sekarang, kalau saudara terus makan firman dan terus dituntun oleh Roh Kudus, saudara akan jadi seperti serupa segambar Kristus. Katakan amin. Kenapa? Karena di dalam kita ada benih yang dia taruh, namanya benih kehidupan, dan benih itu yang saya sebut Roh Kristus. Coba lihat di Roma 8 ayat 9. Roma 8 ayat 9, saudara bergaya dan bilang haleluya. Bersemangat dalam puji Tuhan. Mari kita lihat Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, Ya. melainkan dalam roh. Ya. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, Itu roh Allah, Roh Kudus ya. tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, Ya. dia bukan milik Kristus. Jika orang tidak memiliki benih dari Kristus, benih hidup yang soe dari Kristus, DNA, sifat-sifat Kristus di dalam orang itu yang ditaruh di roh mereka, maka ia bukan milik Kristus. Sekarang saudara saya milik Kristus. Kenapa? Karena DNA, sifat, atau benih, karakter Kristus, walaupun belum sedewasa dia, sudah Tuhan taruh pada kita. Katakan amin. Tuhan sudah taruh pada roh kita, dan roh kita memiliki benih yang sama. Katakan benih yang sama. Benih yang sama dengan yang ada pada Yesus. Haleluya. Dan Yesus pernah menang, bukan pernah menang. Selalu menang, kita akan selalu menang. Yesus yang tidak takut pada makan, minum, pakai, kita juga akan sama. Amin. Yesus yang tidak takut dengan angin dan gelombang badai, kita juga memiliki benih yang sama. Cuma beda, dia sudah matang, dia dewasa, dia ada kita yang belum sampai kesempurnaan. Kita press on to it. Terus bertumbuh, sampai kita serupa Kristus. Kelihatan di mana kita serupa Kristus, kita tidak hidup lagi khawatir. Makan, meminum, memakai, sudah tidak usah terlalu pusing dengan baju baru. Amin. Sudah lemari belum habis, pakai begitu. Haleluya. Model ketinggalan, kasih Pak model jawab putar-putar ulang. No? Haleluya. Dulu saudara-saudara, itu celana zaman orang SMA, tentu celana botol. Orang mau isi sebagai plastik, sampai tak duduk tak isi itu kaki. Tapi saya waktu itu tidak ikut model. Saya pakai yang sesapu-sapulan dia punya. Orang sosial aslinya ada pengaruh. Ada pengaruh di otak. Saya sekolah saya dapat juara 1 dan semester 1 sampai setiap kali cerita itu kurang pasti. Tapi tidak pengaruh pada celana saya. Kemudian sekarang sudah mulai sempit lagi. Dan celana saya mulai ketinggalan. Sudah mulai kecil lagi di bawah. Atau bukan cuma kecil, so naik lagi. Sudah balik kos kaki. Lama-lama kurang di lutut. Haleluya. Model. Kalau model-model itu saudara tidak akan selamanya seperti itu. Jadi nggak usah terlalu pusing. So, di mana tadi untuk kita? Haleluya. Jadi benih itu saudara yang ada dalam roh kita diberikan kepada roh kita, dan kita memiliki benih yang sama dengan Kristus. Kalau Kristus pemenang, kita juga akan pemenang. Itu sebabnya kalau saudara khawatir, ngomongnya begini. Biasa orang manusia, khawatir itu alamiah. Khawatir itu, ya semua siapa yang tidak khawatir. Bukan itu bahasa kita, karena benih kita bukan benih ayam kampung. Kita benih Raja Wali. Haleluya. Kita bukan benih meong, kucing. Kita benih singa Yehuda. Jadi kalau kita lagi tertekan, lagi ada khawatir, ngomongnya bukan, semua orang juga khawatir, bro. No, ganti kalimatnya. Saya tidak seharusnya khawatir. Saya tidak seharusnya seperti ini. Saya bukan habitatnya di sini. Saya tidak boleh tinggal dalam suasana hati seperti ini. Saya harus keluar dari sini. Itu yang namanya benih Kristus. Haleluya. Tapi kalau dia sudah salah, yang sudah basah, kalian mandi saja. Itu bukan benih Kristus. Itu benih orang-orang yang akan binasa. Haleluya. Jadi berkemenangan karena benih kita adalah benih Kristus. Haleluya. 1 Petrus 1 ayat 23. Ya. Haleluya. 1 Petrus 1 ayat. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, Ya. tetapi dari benih yang tidak fana. Ya. Oleh firman Allah Ya. hidup dan yang kekal. Yes.
Kamu lahir dari benih yang tidak fana, benih yang tidak bisa rusak, benih yang tidak bisa dibinasakan, benih yang tidak bisa gagal, benih yang tidak bisa korup, benih yang tidak bisa ditipu. Benih kalau saudara tanam mangga, biar saudara mau siram pakai apapun, saudara mau akalin supaya keluar buat durian, nggak bisa. Betul? Benih yang ada pada saudara, bagaimana benih itu muncul, bagaimana benih itu aslinya, waktu dia mengeluarkan buah, pasti akan sesuai dengan benih awalnya. Karena benih kita Kristus, kita tidak akan jadi seperti yang lain. Amin. Kita akan jadi seperti Kristus. Haleluya. Karena benih itu bersama Roh Kudus dan firman, itu akan bersama-sama bertumbuh dalam roh kita. Dan saudara akan lihat satu saat saudara akan lihat, lambat atau cepat, kalau saudara tanam pohon, kalau saudara tiap hari tengok-tengok, saudara melihat pertumbuhannya. Bagaimana supaya saudara bisa lihat perbedaan? Kasih lihat. Jangan tiap hari sudah bawa sentimeter. Biasa saudara ukur sentimeter. Biarkan dia bertumbuh. Karena sesuatu benih yang asli, benih yang hidup, benih bukan benih yang mati ya, bukan benih yang fana, benih yang hidup pasti bertumbuh. Kalau benihnya benar, saudara tidak perlu stres untuk menumbuhkannya, bukan? Saudara tinggal tunggu waktunya dia bertumbuh. Yang penting nutrisinya jangan sampai putus, makan firman terus. Jadi benih itu akan berbuah seperti apa benih aslinya. Haleluya. Saudara punya biji mangga, kalau saudara tanam mangga, satu saat akan berbuah mangga. Seperti itu dengan prinsip benih yang ada dalam roh kita. Jadi original man saya adalah roh. Dan waktu benih Kristus itu dibeli, itu dihembusi pada roh saya. Katakan amin. Dan saudara pasti akan menjadi seperti Kristus. Katakan pasti. Haleluya. Yang keempat, mari kita lihat dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Saudara adalah makhluk roh, katakan amin. Kita adalah makhluk roh, katakan haleluya. Formulasinya diulangi lagi. Saya adalah makhluk roh. Terus. Semoga semuanya bisa sama-sama. 2, 3. Satu kali lagi, 2, 3. Haleluya. 1 Yohanes 4. Kamu merasa terjerat oleh aku, dan kamu telah mengucapkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam bumi. Ya, saudara, dari ayat ini saya tangkap satu. Original man-nya saya adalah roh saya, karena kuat lemahnya saya tidak tergantung jiwa saya. Saya lebih besar dari roh di dunia ini, bukan pada jiwa saya, bukan pada fisik saya, tetapi saya besar atau kecil di mata roh-roh jahat, di mata roh-roh dunia, itu tergantung pada ukuran roh saya. Katakan amin. Jadi roh yang ada di dalam kamu, ya, roh ini kalau sudah gabung satu kali, ya, roh kita dan roh kudus dalam kita, roh kita dan roh kudus dalam kita. Jadi sudah dua kekuatan. Nanti saya jelaskan roh yang besar ini, ya. Jadi ketika kita fokus pada manusia roh kita, original man-nya kita, original man-nya saudara, saudara perlu tahu bahwa roh saudara itu kuat atau lemah. Hidup saudara kuat atau lemah bergantung pada roh kita. Ulangi. Hidup kita kuat atau lemah bergantung pada kuat lemahnya roh kita. Setuju dengan saya? Amin. Jadi kalau rohmu kuat, jiwamu pasti kuat. Kalau rohmu lemah, jiwamu pasti lemah. Dari mana saudara tahu jiwamu lemah? Ketika engkau tidak bisa menghandle masalah. Masalah selalu menghandle saudara. Jangan saudara masalah yang menangani saudara, kita yang harus menangani masalah. Masalah makin lama makin naik level, kita makin kuat. Amin. Masalah tetap sama, tapi kita punya kemampuan yang bertambah besar. Kemampuan mengatasi masalah yang bertambah besar. Jadi saudara, saya adalah makhluk roh karena saya kuat atau saya lemah bukan bergantung pada jiwa saya, bukan bergantung kepada tubuh saya, tetapi bergantung kepada roh saya. Saya hangus. Roh saya kuat atau lemah tergantung pada apa? Roh saya kuat atau lemah bergantung pada apa? Makanan. 100, saudara.
Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi saya yang adalah makhluk roh, buat atau lemahnya saya bukan pada jiwa saya, bukan pada tubuh saya, tetapi roh saya adalah penentu saya ini kuat atau lemah. Ini jelas ya, jelas. Kalau saudara merasa lemah, intinya adalah rohmu yang bermasalah. Kalau roh kita lemah, saya sudah tahu penyebabnya. Kita kurang dua hal, kurang tuntunan Roh Kudus dan kurang firman. Amin. Kurang firman, kurang tuntunan Roh Kudus. Kalau firman juga banyak, tapi tanya dulu firman apa yang kau dengar. Amin. Dan dari siapa engkau selalu mendengar. Dan kemudian bagaimana cara engkau mendengar. Maka itu akan menentukan rohmu kuat atau lemah. Haleluya. Jadi original yang saya adalah roh saya. Karena kuat lemahnya saya tidak diukur pada jiwa saya, tidak diukur pada tubuh saya, tetapi diukur pada roh saya. Sampai di sini saudara mengerti, saudara tangkap, bilang amin. Haleluya. Jadi sekarang kita fokus kepada roh. Fokus kepada roh. Jangan terlalu pusing dengan keadaan jiwa. Jiwa yang gundah gulana itu bukan inti hidup kita. Inti hidup saya adalah roh saya. Saya sering bersama istri melawan keadaan, melawan situasi, melawan keadaan fisik, melawan keadaan jiwa dengan mengingat siapa saya dalam Kristus. Siapa saya dalam Kristus? Roh saya seperti apa? Ayat yang kita baca tadi, roh dalam kita lebih besar, lebih hebat, lebih kuat, lebih bijak, lebih strong tadi, dan lebih cakap dalam mengatasi masalah dan dapat memenangkan termasuk roh-roh yang ada di luar di dunia sana. Saya bacakan satu ayat. Galatia pasal 4 ayat 3. Saudara lihat, kalau banyak masalah, ada itu bahasa fisika. Tekanan bergantung dan berbanding lurus dengan gaya. Artinya, kalau sudah di banyak tekanan, itu karena terlalu banyak gaya. Haleluya. Jadi tekanan-tekanan berbanding lurus dengan gaya. Jadi kalau sudah punya banyak tekanan, itu terlalu banyak gaya. Galatia pasal 4 ayat 3. Demikian pula kita, selama kita mengucapkan, kita takut juga kepada roh-roh dunia. Ya, terima kasih Pak Robi. Jadi ayat ini bermaksud bahwa kalau roh saudara akil balik itu apa? Dewasa. Kalau roh saudara dan saya akil balik, paling tidak sedang menuju akil balik, maka roh-roh dunia akan takluk kepada kita. Ini ayatnya, pegang baik-baik. Kalau kita punya roh dewasa. Saya tanya, kenapa para artis Kristen itu mudah sekali kena santet? Kalau mereka tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Artis-artis Kristen yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan mudah kena santet. Karena banyak orang iri. Ada banyak orang cemburu. Kalau roh mereka tidak dikasih makan firman dan mereka tidak dipimpin oleh roh, maka mereka mudah kena santet. Bagaimana cara supaya tidak mudah kena santet? Karena roh santet itu roh berdunia kan? Bagaimana? Dia rohmu harus dikuatkan dengan firman dan Roh Kudus. Amin. Kalau banyak dengan firman dan Roh Kudus, tidak perlu takut rambutmu ketinggalan di toilet, diambil orang dan dibawa baca-baca pakai cara apapun tidak akan numpang. Karena para wanita takut rambutnya diambil orang, karena dilihat-lihat di popik, di boneka plastik atau di boneka kayu, kemudian digunang-gunai. Kalau saudara punya roh kuat, roh santet tidak akan numpang, roh pelet tidak akan numpang. Para debt collector tidak akan numpang karena kita tidak ada hutang. Haleluya. Haleluya. Jadi ketika kita punya roh ini kuat, kita sadar bahwa ternyata selama ini kita fokusnya salah. Kita fokusnya pada body. Ya. Berubahlah oleh pembaruan budi, bukan body. Katakan amin. Jadi pembaruan budi itu adalah jiwa. Nanti sebentar atau waktu lain kita bicara soal jiwa. Yang kelima, haleluya, original man saya adalah roh saya. Kenapa? Mari kita lihat dalam Yohanes 4 ayat 23. Saudara mau menyembah Tuhan, saudara mau berhubungan dengan Tuhan, saudara mau berdoa, apa yang terkonek? Apa yang membuat kita terkonek?
Ya, dalam Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, maka penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. 24. Allah itu roh, dan kalau siapa menyembah Dia harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Tangkap ini, penyembahan secara fisik itu baik. Amin. Penyembahan secara jiwa, ekspresi, emosi itu baik. Tapi Tuhan lagi cari sekarang penyembahan dimensi roh. Kalau kita punya roh belum diperbarui, kita tidak bisa menyembah. Kita tidak bisa connect. Karena indera dari roh kita adalah hati nurani, intuisi, dan komunion. Kita tidak bisa connect dengan roh Allah kalau roh kita belum dilahirkan baru. Nah sekarang kita sudah lahir baru. Amin. Nah, waktu kita sudah lahir baru, maka roh inilah yang akan connect untuk menyembah. Connect untuk worship, connect untuk praise and worship, connect untuk kita berdoa, haleluya. Dan roh ini kalau dia makin lama makin kuat, dia akan makin mudah terkoneksi karena frekuensinya makin tajam, frekuensinya makin akurat maksudnya sudah tepat. Dan kita, maaf kalau saudara biasa mendengar radio yang sekarang kan digital. Kalau digital bersolong 1 digit saja, bunyinya sudah radio lain, bukan? Demikian dengan kita. Kalau roh kita frekuensinya satu dengan roh Tuhan, maka menyembah Tuhan mudah. Katakan amin. Kita praise and worship di gereja bukan beban. Amin. Karena kita punya roh yang connect dengan roh Allah. Kita punya roh connect dengan roh Bapa. Sebenarnya original man yang harus kita perhatikan pada kita adalah makhluk roh. Kenapa makhluk roh? Karena yang akan membuat kita bisa menyembah adalah roh kita. Fisik bagus, jiwa bagus, kita bisa berekspresi. Tapi tanpa roh kita tidak bisa menyembah dengan benar. Katakan amin. Saya bersyukur saudara menyadari ini. Sehingga kalau kita dalam penyembahan, ujian penyembahan, saya merasa ada banyak gangguan. Karena kami pendeta atau gembala, setiap kali ada acara seperti banyak sekali urusan harus dikonfirmasi, ada yang bertanya, ada yang telepon, ada WA, ada gangguan, kami harus tangani. Tapi kami tidak boleh terganggu dengan itu. Kami harus fokus bahwa roh kami harus terhubung dengan kerajaan sorga. Karena kita datang sini menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Karena saya makhluk roh. Saudara-saudara, tanpa roh kita tidak bisa diterima penyembahan kita. Tanpa dengan kontak dengan roh, doa kita tidak bisa apa-apa. Kita berdoa, kita menyembah, kita bicara dengan Allah, kita bicara dengan roh kita. Haleluya. Saya sering melatih diri begini, saudara. Ketika ada perasaan yang mengganggu, saya selalu bicara begini. Roh Kudus, saya tahu Kau mampu membuat perasaan ini berpindah dari perasaan saya, berpindah dari pikiran saya. Dan saya rasa saya tidak perlu kerja keras, tiba-tiba perasaan itu meredup, fading. Saya mulai pelan-pelan hilang. Kalau saudara pakai dengan kekuatan saudara tidak kuat, tidak mampu, karena perasaan itu sama kalau saudara lagi jengkel. Atau mau usia itu jengkel, tambah jengkel. Jengkel untuk perintahkan kau keluar, kasih jengkel keluar. Jengkel tambah pangkat 2. Dan kalau kita bilang Roh Kudus, saya lagi jengkel. Roh Kudus menonton kita. Roh kita yang bicara, karena roh kita tidak mau jengkel. Amin. Yang lagi jengkel adalah jiwa kita. Jiwa kita dan roh kita biasanya kontra. Karena yang diperbaharui, yang lahir baru pertama tadi adalah roh. Jiwa belum. Karena jiwa harus ditransformasi dari sehari ke sehari. Itu sebabnya kita banyak ibadah, karena kita harus mengalami transformasi lewat ibadah. Ibadah mengandung janji. Amin. Karena lewat ibadah kita saling menasihati, di situ kita tertransformasi. Kita diubah-ubahkan. Kita di sini sedang ditransformasi jiwa kita. Tapi roh kita tidak ada masalah. Katakan roh saya tidak ada masalah. Jadi sebabnya kalau saya mau bicara dengan Roh Kudus, saya pakai roh saya. Amin. Dan kalau roh saya bicara dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menolong supaya jiwa saya boleh diredam, boleh istilahnya boleh dikontrol oleh Roh Kudus, dan jengkel itu hilang. Sakit hati itu mulai pergi. Cemburu, iri hati, dengki. Saudara tidak bisa menangani cemburu dengan kekuatan saudara. Saudara tidak bisa menangani iri hati kecuali roh saudara connect dengan Roh Kudus. Sebabnya sadari bahwa saya punya roh, dan roh ini berguna untuk connect dengan Bapa di sorga.
dengan Roh Kudus. Waktu saya penyembahan, waktu saya doa, terutama waktu doa, ada keluhan yang saudara tidak bisa ucapkan. Karena jujur, kita tidak akan mampu tanpa Roh Kudus. Dan kita tanpa Roh Kudus tidak bisa kalau Roh kita tidak hidupkan. Katakan amin. Kalau lebih kesadaran lebih banyak kepada jiwamu, kepada tubuhmu, rohmu itu sepertinya terabaikan dan dia seperti terkungkung karena dominasi jiwa dan tubuhmu terlalu dominan, sehingga rohmu tidak bisa apa-apa. Padahal kalau kau beri kesempatan rohmu naik ke permukaan dan dia menjadi dominan, dia memimpin, dia akan bicara dengan Roh Kudus. Saya butuh ini, saya butuh ketenangan, saya butuh hikmah, saya butuh kesabaran, saya butuh kekuatan. Roh Kudus sumber kekuatan kita. Para Parakletos artinya strengthener, artinya yang memberikan kita kekuatan, strengthener, yang akan memberi kita tenaga, kemampuan menghandle apa yang selama ini kita tidak buat tangannya. Haleluya. Yang keenam, original man kita yang sebenarnya adalah roh kita karena apa? Mari kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 4. Satu Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Ya. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Semua yang lahir dari Allah, apa yang lahir dari Allah tadi? Roh kita. Sekali lagi, apa yang lahir dari Allah? Roh kita. Roh kita yang lahir dari Allah itu akan mengalahkan dunia. Katakan amin. Jadi sekarang saya sadar original man saya adalah makhluk roh, karena iblis itu tidak fokus menyerang jiwa saya, iblis tidak fokus menyerang tubuh saya, tapi iblis sedang fokus menyerang roh saya. Kalau dia dapati roh kita, saya bilang tadi dalam roh kita ada roh apa? Ulangi, di dalam roh kita ada roh apa? Roh Kristus. Ulangi, saya ulangi supaya sudah tegas pulang. Ingat, di dalam roh kita ada roh apa? Roh Kristus. Roh itu adalah roh kita yang berasal dari benih Kristus. Sudah tahu apa artinya antikristus? Apa arti antikristus? Siapa tahu antikristus? Antikristus adalah selain dia tidak suka, dia anti, tapi dia juga pengen mengambil posisi itu. Itu antikristus yang sebenarnya. Jadi kalau saudara melihat kacamata yang baru, halo, kacamata yang baru saudara, roh antikristus itu kapan ada? Saya tanya, roh antikristus kapan ada? Ya, sudah lama ada. Sudah lama ada. Roh antikristus itu sebenarnya bukan melawan Kristus saja. Katakan amin. Sudah tahu yang dia lawan adalah kita, karena dalam kita adalah roh Kristus. Itu spirit of antikristus selalu melawan kita karena yang dia takuti. Katakan yang dia takuti. Anak ketiga tadi kembali. Saya menganggap misalnya roh ini lagi belum bertumbuh, jadi menagak duduk sedikit. Ya. Oke, ini sementara memimpin, jiwa memimpin. Kalau iblis datang, saudara, saya mau lihat. Oke. Apa arti antikris? Antikris adalah dia pengen supaya roh kita yang tadinya roh Kristus itu jangan pernah bertumbuh, jangan pernah jadi dewasa. Karena ini roh ini tahu bahwa benih ini kan sama dengan benih yang ada pada Kristus. Sama di mana? Karena benih ini yang pernah mengalahkan dia di kayu salib, betul? Dan kalau benih ini jadi dewasa, sudah yang ditakuti bukan ininya, bukan emosinya, bukan jadi pamarah, karena ini juga sama dengan dia. Tubuh ini apalagi itu tidak takut, tapi yang dia takut adalah roh kita. Kalau dia dewasa, kenapa kalau dia dewasa? Karena di dalam roh kita ada benih Kristus yang namanya roh
Kristus. Kalau ini jadi besar, ini tidak perlu terkir, dia lari. Jadi cari jalan supaya dia tidak. Bagaimana cara menambah jiwa? Supaya Para juga Yesus. bertumbuh itu jangan ada mau. Terus lagi. Mabok misalnya. Dan kalau mereka itu ikuti iblis, ini jadi apa? Jadi lemah, jadi kerdil, kaboter. Mereka bawa terus sama yang put apa yang mereka bawa. Jadi ini punya tugas, spirit dari antikristus sebenarnya bukan sekarang ada. Jadi jangan takuti yang nanti akan datang. Yang ditakuti sekarang yang beroperasi di antara kita. Karena dia tidak pengen kita dewasa. Jadi ada iblis di antara kita. Ada karena orang tidak mau jadi dewasa. Karena itulah spirit atau roh dunia. Di Galatia pasal 4 ayat 3 tadi, roh dunia akan menguasai kalau kita tidak ambil balik, bukan? Dan kalau roh dunia lihat kita ambil balik, dia akan kalah. Makanya dia suka roh ini tidak ambil balik. Dia suka roh ini tidak dewasa. Makanya waktu dengar firman, dia tiup ke badan supaya ya dia tiup sih. Oh dia jaga utus orang yang kita salah. Aku salah simpan hati bakal lain. Supaya roh ini tidak bisa buat apa. Jadi sudah tangkap ini bahwa kalau roh kita ini kita tahu roh kita ini penyebab daripada iblis bisa menyerang kita, iblis bisa mengganggu jiwa kita, kuda gulana, asam lambung, dalam segala hal kita tak berdaya. Tapi waktu roh kita dengar firman, dia mulai bertumbuh. Ini yang ketakutan. Nah, mana ini? Ini lagi. Oh. Haleluya. Jadi sudah perlu terkik iblis? Perlu. Tapi dia tidak akan lari. Halo, minta maaf. Pada saat rumah kosong, waktu orang percaya Yesus, rumah jadi kosong. Iblis keluar. Betul? Tapi kalau dia balik lagi belum isi, artinya roh kita belum bertumbuh, dia ajak berapa lagi? 7 jadi berapa? Nah, jadi kalau misalnya ini kan sudah lahir baru, tapi belum bertumbuh. Pas lahir baru ini kan keluar. Akan keluar. Kemudian baru pulang tentang obat. Belum bertumbuh. Belum bertumbuh. Kamu panggil lagi berapa? Panggil 7. Bayangkan 1 saja luar biasa DP masalah. Apalagi tambah sudah 7 tambah 1 jadi 8. Jadi inti dari kita adalah roh kita. Kalau roh kita dewasa, iblis bisa menyerang kita? No, dia tidak bisa. Ada bahasa begini. Next level, next devil. Next level, last devil. Next level, not devil. Ulangi. Next level, next devil. Next level, last devil. Next level, not devil. Posisi kita akan naik terus. Lama-lama naik. Haleluya, jadi besar. Ya. Yes. Ada saat itu iblis bilang, Paulus aku kenal. Yesus aku kenal. Hendra aku kenal. Jadi sama saya permisi. Sebelum kamu kalau dia besar begini, dia yang pernah saya pernah. Silakan kembali dulu saya. Tidak masalah. 1 Petrus 5 ayat 8 sebelum yang terakhir. 1 Petrus 5 ayat 8 sama-sama. Sadarlah dan berjaga
beda gelap. Ya. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Yes. Iblis tidak takut dengan gelar. Iblis tidak takut dengan uang. Iblis tidak takut dengan pelayanan. Tapi iblis dapat mengenal orang kalau rohnya tidak bertumbuh masih. Kalau roh seseorang tidak ambil balik, maka roh dunia akan menaklukkan orang itu. Dan kalau dia berkeliling terus berputar-putar, mencari orang yang dapat ditelan. Saudara, kita tidak aman hanya karena kita bergereja. Amin. Kita tidak aman hanya karena kita pelayanan saja. Kita tidak aman hanya karena kita punya jaminan sosial materi. Tapi kita aman kalau roh kita dewasa. Kita aman kalau roh kita bertumbuh. Level kita beda-beda, tapi jangan berhenti. Amin. Terus kita naik, press on to maturity. Terus makin hari, dari sehari makin diperbarui. Manusia batin kita makin diperbarui. Dengan cara ibadah ini bukan sia-sia loh. Amin. Kita dengar firman tidak sia-sia. Dan ini semua akan terjadi perubahan. Pertumbuhan itu akan terjadi perubahan. Setiap pertumbuhan ada pertambahan, ada perubahan, dan ada quality, ada hasil yang berkualitas akan muncul. Yang tadinya saudara-saudara mudah gagal, sekarang tidak mudah gagal karena penghalang-penghalang kita telah di bumi hanguskan di depan kita. Kita telah meratakan jalan-jalan di depan kita, dan iblis tidak lagi dapat menelan kita. Katakan amin. Yang terakhir ini haleluya. Original man kita sebenarnya adalah roh kita. Pertanyaan, yang akan ke surga adalah roh kita. Lantas tubuh kita bagaimana? Jiwa kita bagaimana? Tubuh kita akan diberi tubuh yang baru. Kalau kita mati sebelum Yesus datang, maka kita akan mendapatkan the resurrection body, tubuh kebangkitan. Tapi kalau kita tidak mati sampai dia datang, kita akan mendapatkan tubuh yang diubahkan, tubuh kemuliaan yang namanya the glorification body. Setialah sampai Tuhan Yesus datang. Bangun terus manusia roh kita. Fokus pada roh kita. Memakan roh kita. Dan mari kita connect terus dengan Roh Kudus. Karena oleh Roh Kudus kita akan membuat roh kita makin hari makin bertumbuh. Dan jangan lupa makan firman terus. Jangan capek dengan firman, amin. Karena dengan firman yang kita makan, makin lama makin kita bertambah kuat, makin bertambah dewasa, makin bertambah matang. Cuma persoalannya hati-hati dengan firman apa yang saudara dengar. Hati-hati dari siapa saudara mendengar dan bagaimana cara saudara mendengar. Sebabnya saudara bersyukur kalau saudara ada di gereja yang fokus membangun manusia roh. Dan gereja kita fokus untuk membangun manusia roh. Orang diberkati itu baik, amin. Orang punya uang itu baik, orang sukses itu kita suka, tapi kita lebih suka kita jadi seperti Kristus karena manusia roh kita terbangun. Karena kalau kita punya manusia roh terbangun, materi itu segala sesuatu ditambahkan, amin. Segala perkara dapat utama dalam dia. Allah akan mengurus segala keperluan itu. Oleh biru-biru dia sakit yang kita tidak lupa, iblis dikalahkan, surga kita rasa. Bukan cuma nanti di sana, tapi surga di bumi kita rasa. Asal manusia roh terus kita bertumbuh. Haleluya. Amin. Mari saya berdoa. Angkat tangan saudara. Ya lapas sekarang. Satu yang kami minta Tuhan, buat kami sadar siapa kami. Buat kami tahu siapa kami. Ternyata kami bukan manusia tubuh saja. Bukan manusia jiwa saja. Tapi kami yang sebenarnya adalah roh kami. Dan hari ini kami mau terus fokus bangun manusia roh kami. Satu saat masalah bukan lagi masalah. Satu saat tantangan berat yang orang merasa berat bagi kami terasa ringan. Karena satu saat iblis yang menakutkan bagi banyak orang, bagi kami sudah tidak masuk itu. Karena Tuhan memperbarui roh kami dari sehari ke sehari. Kami makin hari makin diperbaharui. Kami makin hari makin dikuatkan. Kami makin bisa membedakan panca indera kami makin terlatih dan roh kami makin perkasa. Dan kami satu saat tidak ada lagi penghukuman bagi orang-orang yang berjalan dipimpin oleh roh. Dan kami akan berbuah-buah. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan penguasaan diri. Terus berkembang dalam roh kami. Dan satu saat Tuhan akan memperlihatkan kami antikris pun tidak dapat mengalahkan kami.
Kami lebih dari pemenang. Dan kalau kami hidup lebih dari pemenang, kami merasakan surga terjadi di bumi. Dan apa yang Tuhan janjikan di surga, kami alami selama di bumi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan.